Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Desi. Nah, sudah siap belum belajarnya? Kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, muatan IPA. Jangan lupa di like dan di komentar sebagai absensinya. Disimak terus ya videonya dari awal sampai akhir. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh pena. Perbedaan pembuluh arteri dengan pembuluh pena. Dari pengertiannya, pembuluh arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis. Pembuluh pena yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh pena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut dengan pena pulmonalis. Darah yang dibawa pembuluh arteri yaitu darah bersih yang kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan darah yang dibawa pembuluh pena yaitu darah kotor kaya karbon dioksida kecuali pena pulmonalis. Tempat pembuluh arteri yaitu di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh pena tempatnya di dekat permukaan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pena di dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh pena tipis dan kurang elastis. Berdasarkan perbedaan katup, pembuluh arteri hanya satu tempat di dekat jantung, sedangkan pembuluh pena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Perbedaan denyut, pembuluh arteri terasa, pembuluh pena tidak terasa. Perbedaan jika terluka, pembuluh arteri darah memancar, sedangkan pembuluh pena darah tidak memancar. Itulah perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh pena. Pembuluh arteri dan pembuluh pena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu pertama, peredaran darah besar. Bilik kiri, darah mengandung oksigen O2 menuju kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida menuju pena atas dan bawah. Darah mengandung karbon dioksida menuju serambi kanan. Darah mengandung karbon dioksida. Peredaran darah kecil. Bilik kanan, darah mengandung karbon dioksida menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Menuju pena pulmonalis, darah mengandung oksigen O2. Menuju serambi kiri, darah mengandung oksigen O2.
Ketiga yaitu darah. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, dan keping darah disebut dengan trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut dengan hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut dengan fibrinogen. Fungsi darah. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Keping darah berfungsi. Materi berikutnya kita akan belajar peredaran darah hewan dan fungsinya. Hewan memiliki organ peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka yaitu moluska, hewan lunak, dan serangga. Moluska, organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah masih sederhana. Jantung moluska terbagi menjadi dua yaitu bilik dan serambi. Jantung menuju pembuluh darah, menuju sinus, menuju jaringan tubuh, menuju sinus, dan menuju jantung. Itulah sistem peredaran darah pada moluska. Serangga, organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Jantung menuju pembuluh arteri, menuju rongga tubuh, menuju jaring tubuh, dan jantung. 2. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup yaitu hewan vertebrata seperti fishes, reptil, apes, dan mamalia. Fishes disebut juga dengan ikan. Organ peredaran darah ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh pena. Bilik menuju pembuluh arteri, menuju insang, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh pena, dan serambi. Amfibi, organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh pena. Sistem peredaran darah amfibi, bilik, aorta, seluruh tubuh, menuju pena, dan menuju serambi kanan. Bilik, arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju pena pulmonalis, dan menuju serambi kiri. Reptilia, organ peredaran darah reptil yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Reptil memiliki dua pembuluh darah yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh pena. Sistem peredaran darah reptil, bilik kanan, menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju pena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju bilik, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh pena, dan menuju serambi kanan.
Apes disebut juga dengan burung. Organ peredaran darah apes yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung apes terdiri dari bili kiri, bili kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah apes terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh pena. Sistem peredaran darah apes. Bili kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju pena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju bili kiri, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh pena, dan menuju serambi kanan. Mamalia, organ peredaran darah mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari bili kiri, bili kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah mamalia terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh pena. Sistem peredaran darah mamalia, bili kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju pena pulmonalis, menuju serambi kiri, menuju bili kiri, menuju aorta, menuju seluruh tubuh, menuju pembuluh pena, dan menuju serambi kanan. Fungsi organ peredaran darah pada hewan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh pena berfungsi mengantarkan darah menuju jantung. Pembuluh arteri berfungsi mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Berikut ini manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke, paru-paru lebih sehat. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Pertama, berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. Kedua, banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ketiga, mengurangi makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, menghindari asap rokok. Itulah materi Ibu tentang sistem peredaran darah pada manusia dan hewan. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.